Cerita komik yang ada di dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis yang bersifat imajinasi, karangan atau fiksi belaka. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, ataupun kejadian di dunia nyata, itu hanya suatu kebetulan saja. Kami sebagai kreator juga tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini tidak lain hanya sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang ada dan digambarkan. Penonton dilarang meniru tindakan yang tidak baik dan bisa membedakan antara cerita berdasarkan kenyataan dan cerita berdasarkan imajinasi atau fiksi. Cerita berlanjut saat pria pengguna cincin ledakan itu beraksi dan dia melesatkan puluhan koin ke arah Indo. Indo berusaha menghindarinya agar tidak terkena ledakan itu. Di saat yang bersamaan pria kurus yang membawa pedang itu sudah mengincar Indo dari atas. Indo langsung menahan serangan itu secara langsung. Karena pedang Indo lebih kuat, akhirnya pedang musuh langsung patah jadi dua. Setelah itu Indo langsung mengincar pria kurus itu dan pria itu langsung menghindarinya. Dari kejauhan pria pengguna cincin masih tidak percaya jika pedang milik rekannya bisa patah begitu saja. Pertarungan masih terus berlangsung dengan sangat sengit. Pria pengguna cincin tidak mau kalah dan melepaskan kembali puluhan koinnya. Indo tahu bahwa ledakan itu sangat berbahaya dan mencoba untuk menghindarinya. Dalam benak Indo, sangat disayangkan jika orang itu membuang koinnya. Padahal Indo sendiri sangat membutuhkan uang yang banyak. Tiba-tiba pria besar itu muncul dari arah belakangnya dan melepaskan tinjunya dengan sepenuh tenaganya. Saking kuatnya pukulannya sampai menimbulkan efek gelombang udara. Indo melepaskan belatinya ke udara tanpa sepengetahuan mereka. Dan pria besar itu terlihat sangat bangga dan puas setelah melepaskan pukulan sekuat tenaga. Sementara pria kurus itu merasa kesal karena rekannya tidak menahan diri dan hampir saja mengenai dirinya. Tapi pria kurus ini mengakui bahwa pria yang dia lawan itu sangat kuat. Bahkan pedang miliknya saja langsung patah karenanya. Di saat yang sama pria pengguna cincin itu mengambil pedang milik Indo karena pria itu tahu bahwa pedang Indo sangat istimewa. Tapi mereka bertiga tidak menyadari bahwa bahaya akan mengintai mereka. Indo secara tiba-tiba mengaktifkan kemampuan pengikat jiwa dan mengeluarkan efek rantai biru untuk menghambat pergerakan lawan. Pengikat jiwa itu berhasil menahan dua rekannya itu hingga mereka berteriak kesakitan. Setelah itu Indo mulai menampakkan dirinya dan berkata, "Aku menggunakan kemampuan pandai besi jiwa untuk mengikat mereka berdua dan itu lebih menyakitkan dari semua rasa sakit yang ada." Pria itu kesal dan langsung bergerak menyerang Indo. Tapi hanya dalam sekejap saja Indo sudah ada di hadapannya dan berkata, "Kau sangat lambat sekali bajingan." Pria itu langsung membuka bajunya dan mengeluarkan semua koin yang dia miliki. Di saat yang bersamaan Indo menggunakan pengikat jiwanya dan langsung menahan pria itu. Pria itu kesakitan saat rantai jiwa mengekang lehernya. Pria itu berkata kenapa koinnya tidak meledak dan Indo menjawab bahwa pengikat jiwa bisa menghentikan skill milik lawan. Indo juga berkata, dengan adanya perbedaan level di antara dirinya dan mereka bertiga, Indo bisa sangat mudah melakukan hal ini bagaikan memutar roti yang empuk. Pria itu tidak percaya dengan kalimat perbedaan level. Pria itu sudah mencapai level 7 dan menurutnya, dia sudah mencapai level di atas rata-rata dari kebanyakan orang. Indo menghargai perjuangan pria itu sebagai pemula yang bisa mencapai level 7. Dalam benak Indo, dirinya berharap mereka bertiga bisa diajak negosiasi sehingga Indo bisa mendapatkan pecahan jiwa ketika membuat kontrak dengan mereka. Pria besar itu bernama Adrian dengan profesi petarung jarak dekat. Untuk mendapatkan pecahan jiwanya Indo harus memberikan banyak makanan agar Adrian bisa kenyang. Pria kurus itu bernama Ayan dengan profesi ahli pedang. Indo harus membantu Ayan agar bisa bertemu dengan adik perempuannya agar Indo mendapatkan pecahan jiwa ahli pedang. Selanjutnya adalah pria pengguna cincin itu bernama Kozuki dengan profesi penyihir. Untuk mendapatkan pecahan jiwa tipe sihir dari Kozuki, Indo harus membuat Kozuki merasa takut kepada Indo. Dari tiga pilihan yang ada, Indo lebih suka memilih Kozuki, yaitu membuat Kozuki takut padanya. Indo mengancam mereka dan berkata bahwa dirinya akan mendapatkan banyak masalah jika mereka bertiga mati begitu saja.
Kozuki penasaran dengan maksud dari ucapan Indo. Indo menjelaskan bahwa membiarkan mereka hidup akan lebih baik karena harga jualnya akan sangat tinggi, terutama mata, jantung dan organ dalam mereka. Indo berencana menjual mereka bertiga secara hidup-hidup kepada kenalannya. Ayan memberitahu Kozuki bahwa dirinya memiliki firasat buruk dan percaya dengan ucapan pria yang ada di bawah sana. Dalam benak Indo dirinya tidak menyangka jika mereka akan sangat mudah dibodohi dengan ancaman seperti itu. Lagian menurut Indo, dirinya yang hanya seorang pekerja kuli konstruksi dengan gaji yang rendah ini tidak akan mungkin memiliki koneksi dengan perdagangan organ dalam manusia. Pada akhirnya mereka percaya, khususnya adalah Kozuki yang merasa ketakutan dari lubuk hatinya, bahkan dia sampai meneteskan air mata dan meminta Indo agar tidak melakukan hal kejam padanya. Akhirnya Indo berhasil mendapatkan pecahan jiwa tipe sihir rank F karena syaratnya terpenuhi. Setelah itu Indo melepaskan mereka dan menyuruh mereka untuk menandatangani kontrak yang sudah Indo buat. Mereka langsung terkejut karena isi kontraknya menyebutkan bahwa mereka harus membayar 90% dari penghasilan mereka dan mereka harus patuh kepada Indo. Indo kembali mengancam mereka karena mereka berani komplain. Mereka langsung ketakutan dan tidak jadi komplain setelahnya. Setelah itu Indo meminta mereka agar mereka bisa memandu Indo untuk menuju ke orang yang selama ini mendukung mereka. Mereka terkejut karena Indo bisa tahu sampai sejauh itu. Indo menjawab bahwa peralatan yang mereka gunakan itu bukanlah peralatan yang bisa dipersiapkan oleh orang lemah seperti mereka bertiga. Itu artinya sudah sangat jelas bahwa ada seseorang di belakang mereka. Kozuki memohon dan bersedia melakukan apapun kecuali hal itu. Karena jika bos tahu bahwa mereka bekerja kepada orang lain selain dia, maka mereka bertiga akan tamat. Indo memberi mereka dua pilihan, yaitu melawan bos mereka atau memilih transplantasi organ dalam tanpa bius. Ayan mencoba melarikan diri karena ketakutan. Ayan beralasan bahwa dirinya tidak bisa memilih dua pilihan yang berat itu. Tapi Indo tidak membiarkan Ayan kabur begitu saja. Singkatnya mereka bersedia membawa Indo kepada bos mereka. Dari kejadian ini Indo bisa tahu bahwa keamanan dunia ini sangat buruk. Bahkan menurutnya keamanan di dalam game lebih baik dibanding dunia ini yang sekarang. Tapi dengan kemampuan Indo yang saat ini, tidak akan ada orang yang bisa menyakitinya. Scene pindah di sebuah tempat di dalam sebuah tenda besar yang mirip seperti sirkus. Dan di dalam ada seorang pria yang dihajar oleh atasannya. Di sisi yang lain ada belasan bahkan puluhan pria yang ditahan di sebuah jeruji besi. Pria ini bernama Locke. Dia adalah tangan kanan dari bos yang ada di sini. Locke menghajar pria itu karena tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pria lain yang ada di tahanan itu mencoba menghentikan Locke agar tidak berlebihan karena pria itu bisa mati nantinya. Tidak lama setelahnya bos tempat ini muncul untuk melihat situasi di sini. Bos itu menambahkan siksaan yang keras kepada pria itu. Dia mengeluarkan senjata andalannya berupa cambuk yang keras. Tidak lama setelahnya, Kozuki, Ayan, dan Adrian tiba di tempat ini. Mereka bertiga melapor bahwa mereka gagal dalam menjalankan pekerjaan. Bosnya langsung marah saat itu juga. Terlebih, bos tidak melihat cincin yang dipakai Kozuki. Padahal itu adalah cincin pemberian bos yang sangat berharga. Kozuki menjelaskan kepada bosnya bahwa cincinnya dirampok oleh seseorang yang memiliki kekuatan seperti monster. Tapi bosnya tidak menerima alasan apapun dan langsung menyabet Kozuki dengan cambuknya. Setelah itu bos menyuruh Locke untuk memanggil Johnny. Harimau itu adalah Johnny yang mereka maksud. Bos menyuruh Johnny untuk memakan Kozuki. Di saat yang bersamaan, Indo muncul dan menghantam Johnny dengan sangat keras sehingga Kozuki selamat. Indo melindungi mereka bertiga karena mereka adalah sumber penghasilannya. Mereka bersyukur karena Indo datang meski kedatangannya dianggap sedikit terlambat dan tiba-tiba bos itu melesatkan serangan cambuknya ke arah Indo. Tapi Indo berhasil memotong cambuk itu menjadi beberapa bagian. Bos penasaran dengan identitas Indo dan Indo pun menjawab bahwa dirinya adalah bos barunya mereka bertiga. Locke tidak terima dan menuduh mereka bertiga sebagai pengkhianat.
Mereka bertiga menjawab bahwa mereka takut kepada Indo. Bahkan Indo lebih menakutkan daripada bos mereka sendiri. Indo juga mengatakan sesuatu kepada puluhan pria yang ditahan itu. Indo berkata akan melindungi mereka jika mereka mau menjalin kontrak dengan Indo. Syarat yang Indo berikan adalah memberikan 50% penghasilan mereka kepada Indo. Jika mereka semua setuju, Indo juga akan memberi mereka bonus yaitu tips untuk memainkan game yang menjadi kenyataan ini. Kozuki, Ayan dan Adrian protes karena mereka hanya dikenakan 50% sementara mereka bertiga 90%. Indo menjawab karena sebelumnya mereka bertiga sudah mencoba untuk menghabisi Indo di tempat itu. Setelah itu bos sirkus menunjukkan kartunya. Itu adalah kartu lisensi dari guild dan nama asli bos sirkus adalah Andre. Di dalam kartu juga disebutkan bahwa Andre adalah master guild dan diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya yang itu artinya Andre bisa bebas melakukan kekerasan kepada bawahannya jika bawahannya dirasa salah. Bahkan orang yang memiliki lisensi ini, polisi tidak akan berani macam-macam untuk ikut campur. Di dunia yang saat ini, kekuatan adalah segalanya. Dan untuk mendapatkan lisensi itu, seseorang harus terverifikasi minimal profesi rank B. Setelah itu Andre melancarkan serangan senjata api ke arah Indo. Dan Indo langsung menggunakan perisai jiwa untuk menangkis serangan Andre. Perisai ini bisa digunakan ketika Indo mencapai level 25 dan level Indo untuk saat ini adalah level 37. Skill perisai jiwa ini digunakan dengan mengonsumsi pecahan jiwa. Semakin banyak serangan yang diterima maka akan semakin banyak juga konsumsi pecahan jiwanya. Indo terus maju mendekati Andre hingga Andre terpojok ke tepian dinding. Dan Indo berhenti melangkah setelah Andre terhimpit antara perisai dan dinding. Menurut Indo, di dunia yang sekarang ini, skill jauh lebih kuat ketimbang senjata mainan seperti itu. Setelah itu Indo kembali memastikan apakah puluhan pria itu mau menjalin kontrak dengannya. Jika mereka menjalin kontraknya, Indo memberikan satu bonus lagi yaitu membiarkan mereka semua melakukan apapun yang mereka mau terhadap Andre. Puluhan pria itu langsung setuju menjalin kontrak karena mereka memiliki dendam kesumat kepada Andre. Tidak lama setelahnya puluhan pria ditambah dengan Kozuki, Ayan dan Adrian langsung menghampiri Andre dan menghajar Andre sampai babak belur. Setelah itu Indo mengecek sistemnya dan disebutkan bahwa sisa waktu sampai Jepang mengalami kehancuran adalah 1 bulan lagi. Jika ada seseorang yang berhasil menyelesaikan trial itu sebelum waktu 1 bulan maka Jepang akan selamat dari kehancuran. Waktu berlalu hingga ke hari berikutnya. Indo berencana mendatangi markas asosiasi untuk melakukan verifikasi profesinya dan mendapatkan sertifikat. Indo semakin bersemangat ketika dia mendengar pembicaraan seseorang yang berkata bahwa gaji pemain rank B ke atas sangat tinggi hingga ratusan juta. Dan di Jepang hanya ada 10% pemain yang berada di rank B. Sementara untuk pemain rank A, hanya ada 9 orang yang sudah terverifikasi secara resmi. Pada awalnya, pemerintah Jepang menawarkan hadiah uang 10 miliar kepada siapa saja yang bisa menyelesaikan trial. Sehingga banyak orang yang menerima tantangan itu dan hasilnya sangat buruk karena banyak pemain yang gagal bahkan sampai pindah alam. Sejak kejadian saat itu, pemain diwajibkan untuk mendaftar keanggotaan dengan asosiasi. Seseorang yang tidak bergabung dengan asosiasi tidak diizinkan untuk mengikuti trial dan mereka tidak akan mendapatkan hadiah apapun jika menyelesaikannya secara diam-diam. Dan tujuan Indo ingin mendaftarkan diri karena hadiah uang yang besar itu. Tidak lama setelahnya seseorang melempar tiang besi ke arah Indo. Dan orang yang melancarkan serangan itu adalah Takuo. Dia sangat bangga dan pamer bahwa saat ini dia sudah memilih profesi pengguna tombak. Indo tertawa karena profesi itu adalah profesi yang kuat di awal. Tapi pada akhirnya akan tertinggal karena tidak mampu mengikuti inflasi kekuatan. Takuo penasaran dengan profesi yang dipilih oleh Indo dan Indo pun menjawab bahwa profesi miliknya adalah profesi pemula. Takuo langsung tertawa karena itu artinya Indo setara dengan orang biasa. Akhirnya Takuo mengambil tiang besi itu dan berniat balas dendam karena sebelumnya Takuo dibuat pingsan oleh Indo.
Takuo melancarkan serangan tombaknya dengan sangat cepat. Tapi di saat yang sama Indo berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Takuo sangat terkejut dengan kemampuan menghindar dari Indo dan Indo langsung menghempaskan Takuo hingga dia terbang ke langit. Singkatnya Indo sudah sampai ke petugas pendaftaran dan Indo harus membayar sebesar Rp850.000. Setelah menyelesaikan administrasi pembayarannya, Indo didatangi oleh petugas lain yang akan memandunya ke tempat ujian sertifikasi rank. Singkatnya Indo dan petugas itu sudah ada di sebuah tempat dan di depan mereka ada sebuah batu besar. Dan Takuo hanya perlu menyentuh batunya. Dan efek yang ditimbulkan sangat mengejutkan petugas itu. Singkatnya hasil tes ujiannya sudah keluar dan kemampuan Indo dinyatakan setara dengan pemain rank A. Petugas itu mengatakan bahwa seorang pemain bisa mengubah profesinya sebagai ahli pedang, penyihir, dan penyembuh. Dan pihak asosiasi berencana membantu Indo untuk mengubah profesinya. Indo menolaknya karena masih belum ada profesi yang cocok dengannya saat ini. Petugas itu mengatakan jika Indo tidak mengubah profesinya, maka Indo akan diklasifikasikan sebagai pemain rank E dalam standar internasional. Dan pemain rank E memiliki banyak pembatasan seperti misalnya tidak akan bisa membuat sebuah guild. Sejauh ini hanya ada satu profesi yang bisa menuntaskan game ini yaitu profesi pandai besi jiwa yang sebelumnya sudah Indo pilih. Jadi Indo berencana tidak akan mengganti atau mengubah profesinya. Akhirnya Indo memilih tetap berada di rank E. Karena meski rank E, dirinya tetap mendapatkan hadiah 2 miliar ketika berhasil menyelesaikan trial. Singkatnya Indo mendapatkan sertifikasi pemain rank E. Saat di jalan, banyak sekali orang yang mencari pemain rank D atau lebih tinggi untuk bergabung dengan guild mereka. Bahkan ada 2 gadis mendekati Indo karena Indo terlihat keren. Tapi Indo memberitahu mereka bahwa dirinya hanyalah pemain rank E. Di dunia ini pemain dengan rank E hanya dipandang tidak berguna. Selain itu Indo juga belum ada niatan bergabung dengan guild. Tidak lama setelahnya ada seorang pria mendatangi Indo dan pria itu sudah tahu identitas Indo. Pria itu bernama Shinji berasal dari guild Wings of Genesis, guild terkuat yang ada saat ini. Dan Fedor adalah nama yang Shinji gunakan saat dia memainkan game ini. Sebenarnya Indo sangat ingin bergabung ke dalam guild ini tapi Indo menanyakan apa tujuan Shinji mencarinya. Tidak lama setelah Takuo kembali muncul dan membuat masalah lagi. Shinji berkata bahwa dirinya tidak mengenal gangster seperti Takuo. Karena tersinggung, Takuo langsung menarik kerah bajunya Shinji dan mengancamnya. Tapi Shinji membalikan keadaan dan dia berkata bahwa dia tidak ingin membuang-buang waktu dengan orang seperti Takuo. Setelah itu Takuo pergi begitu saja. Singkatnya Shinji dan Indo melanjutkan obrolan mereka di sebuah restoran. Shinji tahu bahwa Indo masih berada di rank E karena Indo menolak mengubah profesinya. Shinji mengajak Indo bergabung ke dalam guildnya dan berjanji akan membayar Indo sampai 11 miliar per tahunnya. Itu adalah jumlah yang sangat fantastis dan akan Indo ambil jika di masa lalunya. Tapi untuk sekarang Indo menolaknya dengan alasan bahwa dirinya masih belum ingin bergabung dengan guild manapun. Shinji mencoba negosiasi dengan menambahkan informasi berharga kepada Indo karena guild mereka didukung oleh lembaga pemerintah dan juga guild luar negeri. Yang itu artinya bahwa guild Wings of Genesis adalah wiki terbesar di dunia. Dan Shinji akan memberikan hak khusus kepada Indo jika Indo bergabung ke dalam guildnya. Setelah itu Indo bertanya, dengan informasi itu, bisakah kau memberitahu siapa pemain yang sudah menyelesaikan game ini sebelum game ini menjadi kenyataan? Shinji menjawab tidak ada orang di dunia ini yang pernah menyelesaikan game itu. Karena jawaban Shinji tidak sesuai dengan yang diharapkan Indo, akhirnya Indo menolak bergabung di guild ini. Setelah itu Shinji memberikan informasi kontaknya kepada Indo dan menyuruh Indo menghubunginya jika Indo berubah pikiran. Setelah itu Shinji menuju kasir untuk membayar tagihan makanan. Shinji khawatir jika dirinya terus memohon kepada Indo, itu akan menurunkan citra guild miliknya. Tapi di saat yang sama Shinji merasa ketakutan karena instingnya mengatakan jangan sampai membuat Indo marah.
Setelah itu Indo kembali mendekati Shinji dan memberikan sesuatu. Itu adalah informasi kontak milik Indo dan Indo berkata, "Jika kau membutuhkan bantuan silahkan hubungi aku dan aku akan menerimanya tergantung bayarannya." Setelah itu Indo pergi meninggalkan Shinji.